sampurasun, sampurnane rasa ingsun. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun berada. Dalam video sebelumnya ada dua video ya. Video yang pertama bukan video live ya, video rekaman telepon dari Mbak Bisri ya. Dan video yang kedua adalah live ya. Kita membahas juga masih tentang statement atau pendapat dari Mbak Bisri. Yang kedua video itu tegas menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ya, yang oleh sebagian besar orang diklaim sebagai kitab yang turun dari langit atau firman Allah yang turun dari langit ya, dan juga adalah kitab dari orang Arab dan sebagainya ya, itu oleh Mbak Bisri dinyatakan sebagai tidak tepat. Sebab sesungguhnya Al-Quran ya, itu berasal dari Jawa. Wah ya, ini suatu statement yang cukup kontroversi ya. Dan kita sudah bahas di video yang pertama dan juga di video live. Nah, teman-teman yang belum menyimak, silahkan bisa disimak teman-teman ya. Karena video kali ini kita terkait erat dengan statement atau pernyataan dari Mbak Bisri itu. Dan pada video kali ini kita akan mendengarkan bareng-bareng ya, voice note ya, suara pesan suara yang disampaikan oleh Mas Tunggul dari Sumatera. Yang ternyata Mas Tunggul juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bisri, bahwa Al-Quran sesungguhnya itu berasal dari Jawa loh ya. Jadi istilah-istilah dalam bahasa Arab, bahkan istilah Arab itu juga dari bahasa Jawa, Arabi alias pernikahan. Kemudian nanti ada istilah Allah, Allah itu dari bahasa Jawa. Juga misalkan kata Muhammad ya, itu memang selama ini dikenal dari bahasa Arab, padahal sesungguhnya itu bahasa Jawa. Dan kata Muhammad itu sama sekali bukan menunjuk kepada nama pribadi seseorang ya. Kemudian ada Mekah, ada Madinah, dan banyak istilah-istilah lainnya yang ada bertaburan di Al-Quran. Al-Quran yang buku itu sekarang sesungguhnya adalah berasal dari bahasa Jawa ya. Oke, without wasting time, kita simak sama-sama. Demikian pesan suara dari Mas Tunggul. Silakan diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Demikian. Rahayu Sagung Dumadi Mas Pran. Iya, jadi ini pengetahuan saya banget sejak dulu. Ini wawasan saya banget sejak dulu. Ini ilmu saya banget sejak dulu. Buat Mbak Bisri saya haturkan yes. Sebab kemarin aku sama Mas Pran sempat diomong bahwa otak-atuk dadine matuk. Maka aku ngalah Mas Pran. Sebab apa? Asal kata Gusti Allah itu yang punya itu orang Jawa, Gusti Allah. Asal kata Gusti Allah iku, Gusti ki baguse ngati, Allah iku tegese ngalah. Maksudnya orang yang memiliki hati yang bagus itu nggak seneng berdebat, nggak seneng berantem, mesti mendingan ngalah. Maka sifatnya orang Jawa itu, Jawa yang asli ya, ngalah ngalih. Itu sifatnya wong Jawa, gitu, nggak mau ribut. Kan gitu. Jadi ketika pendapat orang Jawa ini nggak dipakai, monggo gitu kan, kita ngalah. Nah kan seperti itu. Seperti saya misalkan memaparkan ya kan, Mekah Madinah ya ngono kuwi. Lah sing darane Mekah kan Mekakah. Kuwi. Iku bukan asal kata le otak-atuk matuk, bukan. Mekah ki maknane ki Mekakah. Iyalah vaginanya perempuan. Ngono kuwi. Lah, Madinah iku maksudnya ki air mani. Kan kaya ngono kuwi. Air mani. Air mani itu adalah buah kasih sayang sing manggon sakjroning manah. Nah, jadi itu bukan leh ngotak ngatuk matuk, itu bukan. Memang aslinya semuanya itu dari Jawa. Jadi dahulu kala yang merintis, yang membabat di sana itu ya aslinya orang Jawa. Kenapa? Karena kan orang-orang di sana kan disebut jahiliyah.
makna daripada jahiliyah itu adalah bodoh gitu, tidak berilmu, tidak berpengetahuan, kan seperti itu. Nah maka untuk menciptakan bahasa Arab, ya kan, orang Jawa kuwi carane kuwi ngotak-ngatik supaya ini gatik. Nah maka bahasa-bahasa Arab itu kan aslinya kalau kita perhatikan semuanya itu adalah kata-kata Jawa. Misalkan wa ini, wa itu, misalkan seperti itu. Artinya ini kan seperti bahasa ngapak yang dicengkokkan. Miko miar mineng mingen. Jadi artinya kowe arep mari ngendi? Miak miar mingop, aku arep ngopi, kan seperti itu. Nah, jadi inilah kecerdasan orang Jawa, bisa membuat bahasa apa saja. Jadi dulu yang menyebar ke seluruh berbagai macam penjuru dunia itu memang aslinya itu orang bumi Nusantara. Yang ke seluruh penjuru dunia itu memang orang bumi Nusantara. Bahkan dulu yang menurunkan batu Hajar Aswad itu orang Jawa gitu. Jadi batu Hajar Aswad itu dulu adanya di angkasa, mau diturunkan ke tanah Jawa, tetapi adiknya orang Jawa itu, orang Cina, Konghucu itu minta batu satu mau diminta ya engko krowak kan gitu. Karena itu mau diturunkan ke Jawa untuk sebagai simbol. Ternyata tua-tuanya orang Cina itu Konghucu, jadi Konghucu itu adiknya orang Jawa. Itu minta. Maka daripada batu itu krowak, maka diadakan sayembara. Ya wes saiki batu iki diduke wae engko mudhun ngendi, kuwi nasib-nasiban, kan kaya ngono. Lah ternyata ketika batu itu diturunkan dari angkasa sana, malah jatuhnya ke negeri tandus. Gitu, malah jatuhnya ke negeri tandus. Dahulu kala itu kan Nabi Muhammadnya akan diturunkannya itu di tanah Jawa sebenarnya. Berhubung batunya itu turunnya itu di negeri tandus, ya kan akhirnya kan Ibrahimnya ke Timur Tengah. Asal usulnya mereka itu memang dari Jawa. Cuman ketika saya bicara seperti ini kan urung mesti omonganku payu. Kan seperti itu. Tapi kenapa saya bisa bicara seperti ini? Lawang saya ini kan disejarai oleh Eyang Guru. Sedangkan Eyang Guru itu loh usianya udah lebih dari 400 tahun. Bagaimana mungkin nggak paham tentang itu? Kan begitu. Nah, jadi artinya saya sangat setuju banget dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Mbah Bisri. Saya setuju banget Mas Fran, gitu. Sebab semua yang dipaparkan Mbah Bisri itu, orang bicara tentang Muhammad itu bukan sosok satu yang ada di Arab. Kalau sosok satu yang ada di Arab itu bernama Muhammad bin Abdullah. Kan harusnya begitu. Kalau yang namanya Muhammad, sejak manusia masih di dalam kandungan, itu sudah bergelar Muhammad. Jadi kalau pengen paham turutannya, akan saya paparkan wejangannya. Jadi wejangannya begini, ya. Kang Dihin sejatine romolan ibu kuwi anglakoni sing arane unjuk rasa. Ngono kuwi. Nah, unjuk rasa kuwi artinya ayah dan ibu itu ingin bercampur. Gitu, ingin bertukar rasa. Maknanya seperti itu. Nah, bertukar rasa itu bebasan pengen nyecep wohing koldi. Wohing koldi itu adalah rasa sejati. Bebasan sewu rasa kumpul dadi siji. Ndah neo kaya ngopo enake. Maka di situ terjadilah ayah dan ibu itu senggama. Nah, barang Romo kuwi senggama, maka si Romo kuwi menjatuhkan banyu Perwitra Sari ya kuwi air mani. Air mani itu jatuh ke alam patedahan ino, alam gua garbone ibu. Ketika sperma itu jatuh ke alam rahimnya ibu, maka di situ air mani itu bergelar tumetesing dat ingsun. Nah, kayak gitu. Ya kan? Tumetesing dat ingsun. Lalu berikutnya setelah tumetes ke alam patedahan ibu, di situ maka terjadilah yang namanya pertemuan antara sel darah putih dengan sel darah merah.
pertemuan tersebut maka disebut yang namanya ahadiyah. Ngono kuwi. Diyah itu berarti wijinya seorang ibu. Nah, seperti itu. Lalu pertemuan antara sel darah putih dengan sel darah merah terjadilah sinergi. Darah putih sumurup sakjroning darah merah sumurup sakjroning darah putih, maka di situ disebut yang namanya alibdatul wahid. Itu. Di situ disebut alibdatul wahid karena sudah menjadi satu, alibdatul wahid. Gitu. Kenapa? Karena yang akan mengawali, yang akan memulai proyek tersebut bukan lain adalah Datullah itu sendiri. Itu. Nah, maka bersatunya sel darah merah dengan sel darah putih itulah yang disebut alibdatul wahid, maka di situ disebut sajratul yakin. Di situ disebut sajratul yakin. Kenapa? Karena yang namanya sajratul yakin itu adalah pohon. Ngono. Pohon itu artinya wit. Jadi sing ngawiti, sing mekasi. Itu maknanya seperti itu. Lalu berikutnya setelah dimulai proyek pembangunan tersebut membentuk jabang bayi, di situ disebutnya Nur Muhammad Martabat Wahdat. Nur Muhammad Martabat Wahdat. Kenapa? Bersatunya si dua sel tadi itu membentuk suatu cahaya yang sangat terang, yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Yang membentuk itu Datullah itu sendiri, Sang Suwung itu sendiri. Maka cahayanya, sinarnya itu disebut Nur Muhammad Martabat Wahdat. Yang disebut Nur Muhammad Martabat Wahdat, wahdat itu berarti wahananing dat. Gitu. Jadi Nur Muhammad sendiri itu adalah bungkusnya sang dat atau pancaran dari dat itu sendiri. Nah, maka berikutnya disebutnya martabat wahidiyah. Kenapa? Karena si Nur Muhammad itu sudah membentuk darah dan daging. Gitu. Ya, wujudnya diarani wujudullah, sifatnya diarani nurullah, kan seperti itu. Maka disebut martabat wahidiyah. Berikutnya disebut martabat arwah roh idopi. Nih, martabat arwah roh idopi. Kenapa? Pembentukan darah dan daging tersebut itu sudah mulai kelihatan terbentuknya kaki, tangan, kepala, rambut, kuku, seperti itu. Lah, maka di situ sinergi yang namanya arwah roh idopi. Nah, yang dimaksud arwah roh idopi, ya, arwah itu sama dengan roh. Roh itu sama dengan seperti yang dikatakan Mbah Bisri tadi. Roh itu sama dengan ruh. Ruh itu berarti weruh. Weruh itu berarti paham. Lah, pemahaman tentang weruh ini tadi, ya, berupa roh, berupa cahaya tadi, kalau masuk ke telinga menjadikan pendengaran, kalau masuk ke hidung menjadikan penciuman, menjalar ke mata menjadikan penglihatan, dan seterusnya. Kan seperti itu. Itu pemahaman tentang yang namanya arwah roh idopi. Gitu. Lalu setelah manusia itu sudah berarwah, berroh idopi, di situ jabang bayi di dalam itu, maka disebutnya martabat wahdat. Martabat itu berarti bentuk keseluruhan. Martabat itu bentuk keseluruhan anggota tubuh, luar dan dalam, dari ujung kepala sampai ujung kuku, ya. Selanjutnya itulah yang disebut wujudnya Gusti Allah, maka diarani martabat wahdat. Ngono kuwi wahananing dat, kan kayak gitu maksudnya. Nah, selanjutnya di situ sudah lengkap, sudah pepak, sudah sempurna, maka menyandang gelar yang namanya Ahmad. Gitu. Menyandang gelar yang namanya Ahmad. Gitu. Lah, Ahmad itu siapa? Ahmad itu sama dengan Muhammad.
Ahmad itu Muhammad. Lah jadi nama Ahmad, nama Muhammad itu sudah ada sejak manusia sedunia ini masih dalam kandungan. Jadi yang dimaksud Muhammad itu adalah kahanan yang nyata, kahanan yang nampak, yang jelas, yang cetha welo-welo, itulah Muhammad. Kayak gitu. Lah jadi artinya betul-betul pemahaman tertua itu ya Jawa punya. Lalu apakah manusia sedunia ini pantas disebut Muhammad? Kan begitu. Ya. Di dalam orang yang berkawruh ya, berkawruh, tetembungan Muhammad itu hanya bagi orang yang sudah berkesadaran tinggi, gitu, yang sudah berkesadaran tinggi, yang sudah benar-benar bisa berada di atas diri pribadi. Artinya kita ini bukan ditunggangi oleh diri pribadi, bukan ditunggangi oleh keinginan, ditunggangi oleh nafsu, ditunggangi oleh akal pokal. Tetapi yang dimaksud kita ini berada di atas diri pribadi adalah ketika kita ini mampu menunggangi pikiran kita, ketika kita ini mampu menunggangi sir kita, ketika kita mampu menunggangi rasa kita, ketika kita mampu menunggangi nafsu kita, ketika kita mampu menunggangi hasrat kita. Kalau kita mampu berada di atas diri kita, berarti kita ini menjadi sang pengendali diri pribadi. Yang dimaksud diri pribadi berarti dununge mripat, dununge kuping, dununge cangkem, dununge ati, dununge rasa. Itu yang dimaksud diri pribadi. Nah, kalau udah bisa kita tunggangi ya sudah, berarti kita ini sudah menjadi sang pengendali. Kita sudah tidak diperbudak lagi oleh hawa kita, tidak diperbudak lagi oleh sir kita, oleh rasa kita, oleh pikiran kita, oleh nafsu kita. Orang yang sudah bisa membebaskan dari yang tersebut tadi, itulah yang disebut Muhammad. Gitu, itulah yang disebut Muhammad. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi pesan dari Mas Tunggul. Oke, bagi teman-teman yang sepakat, silakan bisa diberikan komentar di kolom komentar. Dan bagi Anda yang tidak sepakat, juga bisa silakan tuangkan pikiran-pikiran Anda dalam komentar. Oke, tetap semangat. Nusantara bangkit.